Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Yogi Iskandar. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana caranya menampilkan database ya berdasarkan akun login dan berdasarkan data yang dibuat oleh akun tersebut ya. Jadi ada akun login yang pertama, yang kedua berdasarkan database yang dibuat oleh akun tersebut. Jadi si akun ini dia hanya menjelaskan tentang data-data yang dibuat oleh akun tersebut. Oke, seperti apakah caranya? Yang pertama, karena ini adalah sistem server lokal, pastikan bahwa Anda sudah menghidupkan Apache dan MySQL ya, gitu kan. Nah kemudian berikutnya Anda panggil directory repository ataupun directory Anda sedang bikin web apalah, misalkan ppdb ya, kalau ppdb ya ppdb, kalau itu ya. Kemudian panggil login, kita coba dulu yang ini benar nggak dia menampilkan. Kayak yang pertama kita ke admin dulu lah, admin ya, admin. Nah di menu admin saya bisa menampilkan semuanya ya. Kita lihat di sini di judul artikel. Saya ini belum menggunakan nama ya. Ini masih menggunakan ID. Seharusnya kan ini nama baru penulis. Nah, ini kan ID nih. ID-nya ada ID 2, ada ID 3 ya. ID 3 dan ada ID 2 nih. Ya, ID 2 dan ID 3 ya. Itu ID 3-nya ini kalau nggak salah sudah saya hapus di coba. Sudah saya perbaiki nggak? Oh ini udah nih, ID dosen. Nah kan ID satunya saya sendiri Yogi Iskandar, ID 2 nya Yongki, ID 3 nya ini saya hapus kemarin ya. Nah, nanti kita bikin jadi ID 4 berarti ya. Oke, nah itu berarti kan ini dia bisa menampilkan ID 2, ID 3 sama ID satunya saya belum pernah upload ya. Sebagai administratornya saya belum pernah upload. Oke, kemudian berikutnya kita coba yang login yang ID 2 ya, ID 2. Kita coba login ID 2 itu kalau nggak salah namanya, ini kan ID admin ya, cuman saya sendiri. Kemudian kan di sini kan saya login atas nama admin ya, jadi datanya cuman admin aja, udah nggak ada data yang lain gitu kan. Ini kenapa masih kosong, karena saya belum lengkapi ya. Kemudian kalau misalkan karena dia admin, dia bisa melihat identitas dosen. Nah ini adalah identitas dosen yang bisa dilihat oleh admin karena dia bertindak sebagai admin ya, gitu kan. Nah itu dia bisa lihat keseluruhan data akun yang ada di dosen. Jadi semua data ini tampil. Nah si data ini ya, kalau yang loginnya adalah dosen, maka dia hanya bisa melihat datanya sendiri. Dia tidak bisa melihat data saya, dia tidak bisa melihat data yang lain gitu kan. Nah itu yang akan kita bahas hari ini ya. Kemudian user, karena dia sebagai admin, dia juga bisa tahu nama usernya ya. Kalau passwordnya dia nggak meskipun admin dia nggak akan tahu gitu kan. Itu dia nggak boleh tahu gitu kan. Jadi kalau misalkan mau user mau perbaikan admin, nanti kita tinggal bikin melalui send ya, update-nya melalui send, baik itu melalui email, baik itu melalui apa. Jadi kalau ada perbaikan nanti sistemnya adalah melalui send by email. Jadi admin nggak bisa tahu password user ya gitu kan. Jadi nanti kalau perbaikannya adalah meminta respon melalui email. Oke, berikutnya kita lihat, kita logout dulu ya. Ini logoutnya saya belum aktifin, ini seharusnya ada logout di sini, tapi karena saya belum aktif ya kan. Nah ini bisa seperti ini. Kalau ini kecil tuh beda lagi tampilannya, kalau ini versi mobilenya beda lagi tampilannya ya. Nah ini bisa ditampilkan, bisa disembunyikan. Nah ini mah CSS ya, kita nggak bahas. Oke, kita logout aja, logout. Kemudian kita coba passwordnya yang Yongki ya. Ini Yongki, dia bertindak sebagai dosen. Yongki sebenarnya nggak ada nama Yongki di universitas tempat saya kerja ya.
Nah, kan ya kalau yang Yongki dia hanya menampilkan database miliknya sendiri ya. Tuh lihat, ini kan Yongki hasil penelitian tuh Yongki ya, Yongki gitu kan. Oke, dari mana kita bisa lihat bahwa benar ini database-nya miliknya Yongki? Anda buka aja di sini localhost ya, kemudian di sininya cek aja, cara ceknya gini, phpMyAdmin ya. Kemudian Anda masukkan password dan username-nya ya. Nah, ini kan repository ya. Ini repository, kemudian ada data file, data dosen. Nah, ini data dosen Yongki 2 ID-nya ya. Dan data filenya yang Yongki ini 2 nih. Yang pertama deskripsi, yang paling terakhir itu Yongki dia mengupdate hasil penelitian nih ya, hasil penelitian yang paling atas. Nah kan hasil penelitian yang keduanya tuberkulosis, bener nggak? Yang keduanya tuberkulosis. Nah kan tuberkulosis ya, yang keduanya tuberkulosis. Kemudian yang ketiganya hubungan kondisi ventilasi rumah ya, hubungan kondisi ventilasi rumah tuh kan, hubungan keberadaan sarana air ya, hubungan keberadaan sarana. Langsung loncat, seharusnya kan apa dulu? Seharusnya dia kan, nah nih ada nomor 3 nih ya, analisis asupan lemak jenuh. Coba kita lihat analisis nah ini analisis asupan lemak jenuh ya, ada lagi nggak di bawah? Nggak ada ya. Ini analisis asupan lemak jenuh. Nah ini kan analisis, seharusnya deskripsi dulu, tapi malah ke hubungan keberadaan sarana air bersih lagi. Analisis sama langsung, nah berarti yang tiganya dilewat ya, karena dia bertindak sebagai maka menunya juga beda dengan yang tadi ya di admin. Nah, dia bertindak sebagai dosen ya, jadi dia usernya sebagai, oh ini belum saya bikin ya, dia usernya sebagai dosen gitu kan. Makanya di sini di database yang ditampilkannya pun hanya artikel miliknya saja. Nah kan Yongki. Nah kalau di sini sudah by name. Kenapa kalau di sini sudah by name, kalau di atas belum? Karena saya ngambil dari identitas dosen. Dari sini saya ngambilnya ya. Nah ini identitas dosen ya, Yongki, saya ngambilnya dari sini databasenya. Oke, nah ini kan namanya jadi Yongki semua ya. Kemudian nah bagaimana caranya? Yang pertama biar lebih mudah, saya gunakan yang bukan repository ya, karena prinsip kerjanya sama aja. Supaya ini tampilnya cuman nama dianya aja, itu kita ke repository, kita nggak pakai repository, tapi kita pakai login, karena rangkanya saya bikin di sini dulu ya. Ini localhost kemudian login. Nah saya bikin kerangkanya di sini nih, localhost login ya ini. Nah kemudian ini prinsipnya sama aja dah, passwordnya juga sama. Ini Yogi ya. Nah kan dia tampilnya cuman data-data punya saya aja gitu kan. Kemudian saya logout, misalkan ini Yongki ya, ini juga Yongki, kita masukkan. Nah kan sama aja. Lalu di artikel, nah di artikel juga sama, dia hanya menampilkan tuh kan 2, semuanya 2 ya, 2 ID-nya 2. Oke, caranya gimana? Caranya yang pertama ke sini, kita bikin sebuah session ya, kita bikin sebuah session untuk menampilkan data tersebut. Nah si session ini itu menampilkan di halaman ini. Kita bikin yang mana, coba bentar ya, di login aja ya. Nah di login kita bikin sebuah session. Ini pegawai kan. Nah yang pertama bikin session level. Karena apa? Karena jika di login, cek login, levelnya dosen, dia akan diarahkan ke halaman pegawai. Artinya dia akan diarahkan ke sini ya, ke halaman pegawai. Kemudian bikin session yang kedua.
yaitu username, session username dan ke username. Nah, session username ini untuk menampilkan identitas ya. Kita kembali coba. Nah, di identitas. Nah, ini kan cuma nama Yongki aja ya. Nah, itu kita gunakannya session by username. Kenapa? Karena di sini di localhost di data dosen ya. Nah, ini kan nama, level, password, etd ya. Ini bisa di hide lah nanti ya. Nah, ini Yongki kan dosen. Nah, dia database ini saya simpan di data dosen. Makanya ini username by username. Artinya username, sessionnya username. Jadi dia hanya menampilkan username ini berdasarkan username yang bisa login aja. Yang bisa login di cek login ini mana cek login. Nah ini kan username. Jadi dia hanya menampilkan di session username aja. Itu kan di halaman pegawai. Jadi database yang tampil, database yang tampil itu berdasarkan username yang login. Jadi tidak semua database ditampilkan gitu kan, kecuali yang admin. Kalau yang admin semua database ditampilkan. Oke. Kemudian berikutnya kita kan mau menampilkan artikel berdasarkan yang dibuat oleh Yongki ya, artikel yang dibuat oleh Yongki. Nah, coba ke artikel. Ini kan 2 ya, 2 tuh kan ID-nya Yongki kan 2 ya. Nah, di sini kan seperti ini nih. Ini Yongki kan dia dapat ID nomor 2, ID dosen. Nah, caranya gimana? Caranya di Yongki kemudian setelah username by username, selanjutnya kita buat lagi sebuah session ya, session ini username by ID. Kita ke artikel. Nah, data artikel. Nah, ini kan username by username ya, artinya username session username, kemudian query-nya username ya, lalu ininya result untuk menampilkan database-nya, kemudian koneksi query ini berasal dari sini nih, query ya. Ini query ini berasal dari sini, query ya. Kemudian nanti kita bisa di result ini kita panggil lagi di bawah mana result. Nah, ini result jadi ya, nih result ya, raw result, artinya kita manggil yang atas, yang ini result. Nah, ini result ya, kita panggil di sini namanya. Jadi nanti pas ini dia bisa ditampilkan gitu kan ya. Ini kan result, ininya data dosen. Coba ada nggak data dosen? Data artikel upload ini nggak ada ya. Oh, ID dosen. Maka ID dosen, session ID dosen itu kita tinggal panggil aja session ID dosen ya kan, nama dosen, NIDN dosen, NIDN nama dosen. Jadi kita tinggal echo tampilkan ID dosen ya. Kemudian berikutnya kita kan mau menampilkan artikel. Kalau artikel pakainya ID session nih ya, ID author, session ID ya, ID dosen. Ini artinya di sini ada ID author di data file ada yang namanya ID author nih paling belakang. Dia disamakan dengan ID dosen. Nah, ini disamakan dengan ID dosen. ID dosennya 2, ini 2, maka ID artikelnya pun 2 nih ya, ID artikelnya pun 2. Dan jika ID dosen 3, ini 3 ya, ID dosennya 3, maka ID di artikelnya pun 3. Seperti itu. Jadi dia hanya menampilkan berdasarkan ID dosennya aja ya. Nah, select from data file ya. Kalau ini username by username, ini adalah ID author by ID author. Kemudian kita tampilkan, kalau di atas kan variabelnya result ya. Ini bikin aja
REST koneksi itu berasal dari ini koneksi nih. Nah, ini kan koneksi ya, koneksi. Makanya di sini ada koneksi lagi di data artikel. Nah, ini koneksi. Ya, koneksi by query itu yang atas yang ini. Ini REST. REST itu untuk nanti dipanggil di bawah. Nih kan, while ya. Data artikel fetch assert REST ya. REST sama dengan data artikel ID author, data artikel ID ya, ID data artikel judul. Artinya kita panggil ID ini ya, ID 2728 kan kita tampilkan ya. Kemudian ID author. Sehingga yang tampil ini adalah hanya ID-nya saja berdasarkan ID nomor 2. Nanti kita tinggal tambahkan nama dosennya dan lain sebagainya ya. Nah, kemudian berikutnya gimana caranya pada saat bikin pada saat upload artikel ya. Di upload artikel itu kan kita mau bikin berdasarkan itu harus otomatis ID ini terisi ya. Jadi ini harus otomatis ID ini terisi, ID autornya ya. Saya coba bikin formula ya, formula di bagian upload, mana artikel upload. Nah, kita tambahkan ininya postnya yaitu tentang ID author. Kemudian ini kan judul ID author ya, ID author. Kemudian baru yang terakhir nama file ya. Ini nama filenya, ini saya file ya. Gitu kan. Ini tadi kalau ini berarti ya kalau udahlah nama file, artinya kan ini sini ada file nih. Nah, ini ada file. Kita nanti masuknya ke sini ke file ya. Itu kan nama file. Kemudian di bagian form input artikelnya nah nih kita bikin, masukkan supaya auto ya, tipenya hidden, kita sembunyikan, tapi dia memasukkan ID author, values, echo, session, ID dosen ya. Session ID dosen. Jadi name-nya ID author, kita ID author nih ID author ya. Nih ID author, name-nya ID author. Kemudian di form inputnya ya, name-nya ID author. Kemudian kita isi dengan value ID dosen. Kita ngambil dari ID dosen. Artinya ID author kita ngambil ID dosen yang ini. Ya, berdasarkan dosen itu kalau loginnya di ini ya dia isi dengan yang ini. Kalau loginnya Yongki ya dia diisinya 2 gitu kan. Kita bikin di sininya auto. Jadi ketika misalkan dia isi ya, dia isi kemudian misalkan seperti ini ya. Deskripsi. Nah, kan 65 ya. Dia langsung masuk. Deskripsi pola penyapihan. Dia dapat ID 2, dia langsung dapat ID 2. Mana coba? Yang terakhir. Bukan ini. Nih. Dia dapat ID 2 ya. Filenya 65 dan ini deskripsi pola penyapihan. Ya, seperti itu. Makanya ketika dipanggil, ketika kita upload, dia otomatis dapat ID 2. Nah, ini ya, yang terakhir ini 65. Ini baru kita upload barusan ya. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan ya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Ya, semoga teman-teman semua bisa memahami apa yang saya sampaikan. Mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.